Hai guys, kita dari kelompok 5. Saya Muhammad Dwain Farisa dengan NPM 4112 sebagai Staff Marketing. Saya Sylvie Wina Septiana dengan NPM terakhir 4009 sebagai Direktur. Saya Syafah Fatimah Zahra dengan NPM 4037 sebagai Manajer Operasional. Saya Febi Aulia Dwi Ginasti dengan NPM 4145 sebagai Admin Proyek. Saya Reni Rahmawati dengan NPM 4073 sebagai temannya Sinisa dan juga klien. Pagi semua. Pagi. Kayaknya happy banget pagi-pagi gini. Jelas dong, apalagi kan pagi ini habis gajian. BTW Bu Maya udah datang. Udah tuh dari sejam lalu malah. Rajin banget beliau. Nah, ini nih yang supaya datang telat. Iya Bu, hari ini saya datang agak telat loh. Tapi kan jam masuk jam 8, Tian. Sekarang udah jam berapa? Sekarang kan baru jam 8:03 Bu. Tapi tetap aja lewat kan? Iya, Bu. Kamu ini urusan saya. Selamat siang semuanya. Nah, pada siang kali ini, seperti yang kita ketahui bahwasannya besok kita akan melakukan presentasi pada TS Nusa. Nah, alangkah baiknya kita harus bekerja sama agar bisa memaksimalkan mungkin presentasi di depan PTS Nusa nanti. Bukan begitu, Ibu? Betul sekali. Nah, karena ini proyek terbesar kita tahun ini, jadi saya berpesan kepada kalian semua agar jangan melewatkan hal sekecil apapun itu dan tetap jaga kepercayaan kalian kepada perusahaan kita. Ngerti? Siap Bu, berarti nanti kalau proyek ini berhasil bonus aman ya Bu. Kerja aja dulu, urusan bonus mah gampang. Kalau saya biasanya terlambat masuk kantor. Nah kalau Ibu ini kasih jawaban yang sangat diplomatis. Bu Rian, jaga ya omongan kamu. Kita harus fokus dulu biar hasilnya bagus. Aman Bu, untuk domain ilegal mudah-mudahan habis selesai. Materi marketing juga aman. Nis, aku penasaran deh. Penasaran sama apa? Menurutmu tuh klien sadar gak sih kalau kasih revisian kita tuh banyak banget? Sadar, pasti sadar lah. Gak mungkin kalau nggak sadar. Atau jangan-jangan mereka emang hobinya ngasih revisi banyak ya tiap proyek? Kamu tuh jangan gitu. Kita kan di sini kerja. Jadi kita harus kerjain. Kalau ada revisi yang gimana kalau dia? Beliau juga pasti pusing. Iya ya, kalau kita capek apalagi Bu Maya. Siapa nih yang sampai? Nah kan datang juga. Lanjutin ngobrolnya, saya mau dengar. Iya Bu, saya yang capek. Bagus kan kalau kamu sampai di sini. Setelah kamu lagi ngapain sih? Kayaknya sibuk banget kan kita lagi main. Masih kerja. Iya nih lah, masih kerja baru aja selesai sih. Kantor kamu tuh kayaknya sibuk banget ya. Padahal kan udah jam pulang harusnya istirahat. Masih jangan kayak ini kerjaan kayak gitu. Iya banget. Pokoknya ayah ini tuh kantor tuh lagi hektiknya sampai bikin capek, pusing. Emang ada apa sih? Terus kamu galak atau kerjaannya emang banyak? Bukan itu sih. Terus kenapa dong kok kamu ngeluh kayak gitu? Sebenarnya yang bikin pusing itu klien. Emangnya sepusing itu? Nih, aku liatin nih ya grup chat kantor aku nih. Coba kamu lihat. Kocak banget tahu. Itu teman kamu masih bisa cadar kayak gitu padahal lagi hektik. Iya, mana menguras tenaga banget kan kayak gini. Boleh aku foto nggak chatannya? Mau buat apa? Ya nggak apa-apa sih, buat inian aja biar lucu gitu. Kan lucu nih buat hiburan aku kalau lagi suntuk gitu. Aneh banget ya udah, tapi jangan disebarin loh ya. Oke, aku foto ya. Guys, Apa sih pagi-pagi dari ribut aja? perusahaan kita viral. Hah, maksudnya? Coba gimana? Loh, ini dapat dari mana? Saya juga nggak tahu Bu. Ada apa yang pagi-pagi sudah ribut? Kenapa semuanya pagi
Saya mau tanya satu hal sama kalian. Siapa yang pertama kali menyebarkan obrolan itu? Kalian dengar saya tidak? Mungkin kita cari solusi juga. Ya ini saya juga sedang mencari solusi. Tapi kan saya juga perlu tahu sumbernya dari mana. Halo, selamat pagi Bu Rana. Selamat pagi Bu Maya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya kira Ibu sudah tahu apa alasan saya menyalahkan Ibu. Tentang postingan yang berbeda ya, Bu? Iya, betul sekali. Kami benar-benar mohon maaf ya, Bu, atas kejadian yang terjadi. Saat ini perusahaan kami sedang menelusuri sumbernya. Ibu, di sini yang menjadi masalah itu bukan hanya sumbernya. Di sini yang jadi masalah itu adalah isi dari percakapannya. Tim kami sudah bekerja sama hampir 3 bulan dengan perusahaan itu. Dan kami selalu berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan itu. Tapi ternyata di belakang kami malah dibicarakan seperti itu, Bu. Saya memahami kesalahan Ibu. Jujur saja, Bu, beberapa dari tim kami itu merasa sangat-sangat tersinggung. Saya benar-benar mohon maaf atas kejadian ini. Baik Ibu, terkait kelanjutan untuk proyek kita, saat ini kami belum bisa untuk memberikan keputusan. Tapi yang pasti, untuk sementara proses kerjasama akan kami hentikan hingga ada penjelasan resmi dari perusahaan Anda. Gimana Bu? Mereka menghentikan proyek kita sementara. Oke rekan-rekan, saya akan mulai rapatnya sekarang. Saya sudah menduga. Tapi di sini saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin bertanya, menurut kalian, apa dampak jika proyek ini tuh benar-benar dibatalkan? Kerugian perusahaan Bu. Kepercayaan lain juga bisa menurun, Bu. Betul? Orang sering berpikir reputasi itu bukan soal seberapa gencar impor. Padahal reputasi itu berdiri karena adanya kepercayaan. Dan sekarang kepercayaan itu sudah hilang. Kamu nggak apa-apa nih. Nggak tahu. Dari tadi aku lihat kamu diam terus. Aku merasa bersalah. Kenapa? Nis, Screenshot itu awalnya dari aku. maksudnya? Jadi teman aku Tama pas itu ngefoto acara di foto aku. Teman Kamu bercanda? tapi udah aku bilang jangan disebarin ke siapapun. Tapi tetap aja Nis, kamu udah terlanjur mirip dan itu adalah privasi perusahaan kita. Permisi Bu. Ya? Saya ada yang mau diobrolin Bu. Oh, oke, silakan duduk. Bu, saya mau jujur. Iya, jujur tentang. Sebenarnya percakapan yang viral itu asal mulanya dari saya Bu. Kenapa? Awalnya cuma curhat tentang pekerjaan saja dengan teman saya Bu. Untuk apa kamu lakukan itu? Saya nggak tahu kalau foto yang diambil oleh teman saya itu bakalan disebarin terus jadi viral kayak gini, apalagi sampai merugikan perusahaan. Kamu tahu kan kalau itu internal perusahaan? Iya tahu. Dan seharusnya kamu juga tahu kalau isi dari itu tidak boleh sampai keluar. Iya Bu. Saya benar-benar menyesal Bu. Saya minta maaf. Saya percaya kamu tidak punya niat buruk. Tapi kadang masalah besar itu bisa tetap timbul
meskipun tidak berasal dari niat buruk. Masalah besar muncul karena orang menganggap sesuatu tidak akan menimbulkan dampak. Kau mengerti kan maksud saya? Bu, setelah Nisa tadi mengakui kesalahannya, bagaimana langkah perusahaan ke depannya? Yang pasti, pertama-tama kita harus mengakui kesalahan kita pada klien. Kalau kita mengaku, bukannya nanti citra perusahaan kita makin buruk, Bu. Lantas, kalau kita berbohong, bukankah akan lebih buruk lagi? Nah, setuju Bu. Yang kedua, kita harus menemui klien secara langsung. Tidak lewat email saja, Bu. Tentu tidak, karena masalah hubungan itu harus diselesaikan dengan komunikasi langsung untuk meminimalkan kesalahpahaman. Paham? Paham Bu. Jadi begini Bu, jujur saja, tim kami merasa sangat-sangat kecewa atas hal yang sudah terjadi. Perusahaan kita sudah lama menjalin kerjasama, dan saya kira hubungan bisnis kita sudah pasti terjalin dengan baik. Bahkan perusahaan kami sudah menaruh kepercayaan yang besar terhadap perusahaan ini. Dan kami kira revisi dalam proyek kerjasama itu adalah hal yang wajar. Revisi kan kita lakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Tapi mengapa di belakang kami perusahaan ibu malah membicarakan kami? Dan itu malah menghancurkan kepercayaan kami terhadap perusahaan ibu. Saya mengerti. Kami mengaku salah atas apa yang telah terjadi, dan dengan rendah hati, saya dan perusahaan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada perusahaan dan tim ibu dengan apa yang telah terjadi. Kekecewaan kami lebih karena kepercayaan kami tidak dijaga, Bu. Saya mengerti ibu. Tim kami juga sudah melakukan evaluasi internal. Tapi mau bagaimanapun, saya tetap tidak bisa mengubah dengan apa yang sudah terjadi. Tapi saya bisa memastikan kami akan belajar dari kesalahan ini dan akan memperbaiki tim kerja kami ke depannya. Baik Ibu, kami menghargai kedatangan Ibu kemarin, dan tapi untuk saat ini kami masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan keberlanjutan dari proyek kerjasama kita. Baik Ibu, kami juga menghormati keputusan apapun yang nantinya akan diambil. Tapi kami mengapresiasi satu hal kepada Ibu dan perusahaan. Apa itu, Bu? Anda selaku direktur datang secara langsung ke perusahaan kami dan mengajukan permohonan maaf. Saya kira di banyak perusahaan yang mengalami masalah-masalah tersebut, mereka akan datang dan juga mengajukan permohonan maaf. Tapi berbeda dengan perusahaan Ibu. Setidaknya itu adalah tanggung jawab yang akan kami hargai. Sudah seminggu belum ada kabar juga ya? Iya nih, gimana ya? Kalau mereka benar-benar pergi gimana ya? Aduh, jangan dong. Bentar. Halo? Oh, baik Bu. Terima kasih banyak. Gimana, Bu? Itu mereka bakal dilanjutin. Wah, seneng banget. Miss, Apa? aku mau ngomong soal klien nih. Nggak jadi deh. Bagus, jangan ngomongin klien di sini ya. Mending ngomongin tentang aja. Kalau mau ngobrol, siap-siap beritanya dibaca satu Indonesia. Oh ya, jangan lupa nanti siang kita akan ada rapat perbaikan komunikasi internal dan juga peningkatan keamanan komunikasi. Kalian harus datang dan jangan sampai telat ya. Rian tuh, Rian. Ya, Bu. Rian yang bisa telat. Iya nih, Rian, kamu jangan sampai telat ya. Ya, Bu.